Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya dapat berjumpa lagi. Apapun kondisi kita saat ini, kita berharap semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, keberkahan dalam jalan kehidupan ini. Amin. Kali ini saya mencoba mengangkat tema pembahasan tentang konsep dasar pengobatan klasik atau pengobatan tradisional, yaitu konsep pengobatan dingin dan panas. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, sebelum kita masuk ke topik ini, jangan lupa subscribe, like, komen, tekan lonceng, agar setiap ada tema baru dari channel ini, Anda orang pertama yang diberitahu. Pernahkah kita merasakan pada suatu situasi tubuh kita terasa kedinginan, sehingga kita akan mengambil jaket atau selimut untuk menutupi tubuh kita dengan tujuan mendapatkan kehangatan. Atau malah kondisi sebaliknya, kita merasakan tubuh kita kepanasan, bahkan kita membuka baju, dan tanpa kita sadari, kita akan mencari situasi yang dapat mendinginkan tubuh kita. Misalnya dengan banyak minum, mencari ruangan yang lebih sejuk atau dingin, atau kalau lagi di luar, berteduh di bawah atap. Baik. Karena channel ini dibuat untuk edukasi pengobatan klasik atau tradisional, kita coba bahas konsep ini dengan teori-teori tersebut. Semoga ada manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kalau kita mau membahas tentang konsep pengobatan ini, maka acuan kita adalah filosofi yang membentuk teori-teori kedokteran kuno, serta pengalaman para dokter-dokter kuno yang berkontribusi sejak ribuan tahun yang lalu. Konsep pengobatan ini berbasis pada filosofi keseimbangan alam semesta yang terangkum dalam teori yin dan yang. Perlu kita ketahui, teori ini muncul dan berkembang sekitar 350 sampai 270 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, tentang waktunya sangat jauh. Teori ini menjelaskan kehidupan di dalam alam semesta, di mana di alam semesta tidak terlepas dari dua sisi yang berpasangan, bertentangan, tetapi saling membutuhkan dan selalu dinamis. Teori ini disimbolkan dengan pembatasan warna putih dan hitam yang berada dalam satu lingkaran, di mana warna putih mewakili unsur yang, dan warna hitam mewakili unsur yin. Di dalam warna hitam atau di dalam warna putih, akan ditemui setitik warna hitam. Demikian juga sebaliknya. Di warna hitam akan didapati setitik warna putih. Inilah yang menandakan dua sisi yang saling bertentangan, saling membutuhkan, dan mereka dinamis. Jika kita tempatkan teori di dalam kehidupan kita, maka akan kita temui adanya siang, adanya malam. Adanya laki-laki, adanya perempuan. Adanya terang, adanya gelap.
adanya panas, dan adanya dingin. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Teori berikutnya yang begitu kuat mempengaruhi bahkan menjadi filosofi masyarakat Tiongkok hingga hari ini adalah teori 5 elemen. Atau orang sering juga menyebutnya 5 unsur. Wu Xing. Wu Xing, 5 unsur. Teori-teori inilah yang menjadi pondasi pembentukan teori awal sistem pengobatan tradisional masyarakat Tiongkok. Teori ini lahir setelah adanya teori Yin dan Yang. Dalam teori ini dijelaskan tentang hubungan satu elemen dengan elemen lainnya, dengan hukum dan siklus yang menghidupkan dan membatasi. Seperti kita lihat hukum pertamanya menyatakan bahwa kayu menghidupkan api. Bayangkan kayu dibakar, maka akan timbul api. Sementara api akan menghidupkan tanah. Api menyala menjadi abu, terendap di tanah, dan dia akan menyuburkan tanah. Tanah akan menghidupkan logam. Logam menghidupkan air. Dan air menghidupkan kayu. Dan begitulah siklus ini terjadi seterusnya. Tidak terputus. Agar siklus ini tetap pada posisi keseimbangan, maka lahirlah juga hukum dan siklus selanjutnya yang menjelaskan tentang membatasi. Ini yang dibilang hukum kedua dari siklus ini. Contohnya, kayu akan membatasi tanah. Kenapa kayu akan membatasi tanah? Supaya tanah tidak bersikap seenaknya saja. Dengan kekuatan dia, kalau tidak dibatasi, kekuatan tanah akan semakin besar dan dia akan semena-mena terhadap air. Begitu. Tanah akan membatasi air. Air akan membatasi api. Api akan membatasi logam. Logam akan membatasi kayu. Begitulah siklus normal ini berjalan terus-menerus dan tidak berhenti. Karena kalau dia berhenti, maka akan hilang keseimbangan. Kalau siklus hukum yang pertama tadi saja yang ada, menghidupkan, maka yang akan terjadi bersamanya umat manusia tanpa ada kematian. Seimbang? Tidak. Makanya lahirnya hukum yang kedua. Hukum kedua ini bertujuan untuk mengimbangi siklus kehidupan. Jadi, di antara kehidupan itu harus ada yang membatasi. Sehingga kehidupan akan tetap seimbang. Demikianlah teori ini secara garis besarnya saya jelaskan saat ini. Jika ada yang tertarik dengan penjelasan teori ini lebih mendalam, silakan ajukan di kolom komentar agar nanti saya akan buat konten tersendiri tentang teori-teori ini secara lebih mendalam. Jika kita hubungkan dengan teori yang telah saya jelaskan terdahulu, dapatlah kita lihat dan kita simpulkan penjelasan dari konsep pengobatan panas dan dingin ini. Sangatlah sederhana dan bersumber dari kedokteran dan ilmuwan pada masa sebelum Masehi. Dan berkembang pada masa Kaisar Kuning kalau di wilayah timur yang kita kenal dengan pengobatan klasik Tiongkok atau pengobatan tradisional Tiongkok. Dan pada masa Hippocrates
di Yunani, yang mana tokoh ini dinobatkan sebagai bapak kedokteran modern saat ini. Teori ini pun sama dipakai. Konsep ini sama dipakai. Mungkin bahasa yang akan membedakan. Berlandasan teori-teori tersebut, segala sesuatu, reaksi atau perubahan yang terjadi dalam tubuh pada akhirnya akan digolongkan dan dinilai dari dua unsur tubuh yang mengendalikannya, yaitu unsur dingin tubuh dan unsur panas tubuh. Kedua unsur ini akan saling mengendalikan agar tetap dapat keseimbangan. Apabila kedua unsur tubuh ini salah satunya menonjol, maka tidak akan didapat keseimbangan. Orang-orang bisa saja akan terlalu panas, atau orang-orang juga bisa terlalu dingin. Jadi, kedua unsur ini haruslah pada posisi seimbang di dalam tubuh kita. Dan keseimbangan inilah yang menjadi tujuan kita saat kita memberi nutrisi dan memberi obat. Segala penyakit dengan nama yang secara umum kita kenal saat ini dengan bahasa kedokteran modern juga dapat dikelompokkan pada golongan yang bersifat panas atau yang bersifat dingin, sesuai dengan karakter penyakit tersebut. Sebagai contoh, gejala penyakit yang digolongkan bersifat panas, seperti hipertensi, dia tergolong ke dalam panas pada organ hati. Asam urat, dia tergolong ke dalam sifat panas karena terjadi penurunan unsur dingin pada organ ginjal. Infeksi saluran kencing, dia tergolong ke dalam sifat panas pada organ jantung. Vertigo, nah untuk vertigo ini dia bisa digolongkan ke panas, bisa digolongkan ke dingin. Dia akan digolongkan ke panas apabila di situ ada unsur panas pada organ hati dan penurunan unsur dingin di organ ginjal. Sementara dia akan masuk ke sifat yang dingin ketika pemeriksaan menyatakan dia mengalami kekurangan darah dan energi. Maka dia akan digolongkan ke gejala yang bersifat dingin. Diabetes, diabetes tergolong ke dalam sifat penyakit panas atau gejala panas. Karena penurunan unsur dingin pada organ ginjal, pada organ limpa, dan organ hati. Begitu juga nama-nama penyakit yang lainnya tetap bisa kita identifikasi dan kita kelompokkan menjadi apakah dia panas, apakah dia dingin. Oke, sekarang kita akan melihat gejala penyakit yang digolongkan bersifat dingin. Contohnya, seseorang hilang nafsu makan. Ini akan digolongkan ke dalam dingin pada organ limpa. Infertilitas atau kemandulan atau impoten, ini juga akan tergolong ke dalam gejala yang bersifat dingin pada organ ginjal. Pembengkakan atau odem, pembengkakan, penumpukan cairan di bawah kulit, ini pasti akan dikelompokkan ke dalam sifat dingin. Karena sifat dingin ini ya yang membuat sirkulasi cairan tidak bergerak atau tidak lancar di bawah kulit. Masing-masing odem ini akan menunjukkan, akan mengarahkan kita pada lokasi
dan organ mana sumbernya. Misalnya, pada organ ginjal, dia akan ditandai adanya pembengkakan pada punggung kaki dan pergelangan kaki. Berarti ini sumbernya dari ginjal. Pada organ paru ditandai dengan adanya pembengkakan pada wilayah wajah. Jadi pembengkakan di wilayah wajah, kalau dilihat dari kacamata teori pengobatan kuno, itu disebabkan oleh kelemahan paru. Pada organ jantung, dengan ditandai bengkak pada tungkai. Organ hati atau liver akan menunjukkan arah pembengkakan di wilayah perut dan paha. Nah, sementara limpa yang sumber dari pengolahan makanan diolah menjadi energi dan darah, dia akan ditandai apabila ada pembengkakan di seluruh tubuh. Dengan demikian juga dengan tumbuhan obat yang akan digunakan dalam mengembalikan keseimbangan dua unsur tersebut. Maka kita akan lihat berdasarkan sifat dari tumbuhan tersebut. Misalnya, dalam tumbuhan akan terdapat sifat sejuk apa dingin, hangat apa panas. Jadi dua derajat-derajat sifat ya. Terus rasa akan ada tumbuhan yang berasa manis, akan ada tumbuhan yang berasa asin, rasa pahit, asam, tawar, bahkan ada rasa yang netral. Nah, masing-masing akan mempengaruhi organ dalam tubuh, yaitu paru-paru dan usus besar, limpa dan lambung, hati dan kantung empedu, ginjal dan kantung kemih, jantung dan usus kecil. Nah, ilmu pendukung untuk bekerjanya obat supaya efektif dan tepat sasaran, maka kita harus melalui 4 metode pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi kita harus periksa nih pasien. Nggak bisa kita asal beli obat. Kita harus periksa dulu dia. Minimal kita tahu ini panas atau dingin. Nah, jangan sampai panas dikasih panas, dingin dikasih dingin, keracunan itu pasien. Jadi hati-hati. Melalui 4 metode pemeriksaan ini, kita akan menentukan apakah tubuh seseorang ini kelebihan unsur panas atau kelebihan unsur dingin. Proses pemeriksaan ini akan melalui beberapa tahapan, bisa dikatakan 4 tahap. Jangan kita coba jelaskan secara singkat seperti pengamatan atau mengamati. Apa yang kita amati? Wajah, mata, bentuk tubuh, dan segala macam. Tapi di antara pengamatan ini, kita harus menitik beratkan pada pengamatan pada otot lidah dan selaput lidah. Karena perubahan yang terjadi di dalam tubuh manusia selalu akan terpancar dari sini. Apakah dia merah muda, merah tua, atau putih pucat,
itu menandakan sifat nadi. Seperti misalnya otot lidahnya berwarna lebih putih pucat, menandakan kondisinya kekurangan darah. Atau merah tua, berarti dia kelebihan darah. Yang satu yin, yang satu yang. Oke, contohnya seperti itu. Terus langkah kedua, perabaan. Perabaan ini sebenarnya kita akan meraba bagian-bagian tubuh yang berhubungan dengan keluhan si pasien. Tapi di antara perabaan ini, kita akan lebih menitik beratkan pada perabaan nadi, di mana sumber detak nadi, sumber perubahan pada lidah itu ada di satu jalur, yaitu pembuluh darah. Sementara pembuluh darah ini akan sangat gampang berubah begitu mendapat rangsangan tertentu. Misalnya, kalau dia dapat rangsangan panas, maka dia akan bergerak lebih cepat. Sehingga seluruh wilayah sel-sel tubuh akan ditumbuhi dengan darah. Sehingga dia akan menunjukkan warna lebih pekat. Begitu juga dengan apabila dia dirangsang oleh dingin, maka laju dari nadi ini akan melambat, sehingga proses pemasukan darah pada seluruh tubuh akan terhambat, sehingga menimbulkan warna yang pucat. Oke. Terus selanjutnya bertanya, Anda keluhannya apa? Nah, keluhan ini akan dibagi lagi keluhan utama atau keluhan penyerta. Tapi patokan kita adalah keluhan utama yang dia saat ini tidak nyaman. Jadi tidak nyaman dia rasakan. Sehingga dia akan mendatangi seorang pengobat. Ya, oke. Terus cari tahu latar belakang terjadinya kapan. Ini tidak terlepas begitu pentingnya. Ini juga merupakan salah satu sumber data yang sangat penting. Yang pada akhirnya data ini kita akan simpulkan. Terus yang terakhir, mengendus bau. Bau keringat, bau tubuh seseorang itu akan menggambarkan bersifat panas atau dingin. Dan juga mendengar suara. Suara yang keras, suara yang lemah, itu pun akan bisa membedakan apakah panas atau dingin. Sederhana kan? Nah, kalau ada yang tertarik tentang metode-metode ini, ajukan kembali di kolom komentar, kita akan coba buat konten khususnya. Untuk mengendalikan salah satu unsur tubuh tersebut, maka berlakulah rumus sederhana. Jika panas, maka dinginkan. Jika dingin, maka panaskan. Sederhana kan? Oke. Rumus atau tindakan tersebut dapat kita gunakan mulai sifat dan rasa dari bahan nutrisi atau tumbuhan tanaman yang mengandung unsur obat. Oke, kita coba ambil contoh. Tumbuhan apa sih yang bersifat dingin dan dapat kita temui, yang dapat kita gunakan di sekitar kita? Kita tidak usah bicara tentang obat dari Tiongkok dulu. Kalau Tiongkok itu ada mauhang, ada kancau, ada paisau, dan segala macam. Tapi untuk kita di wilayah Indonesia, kita coba mencari persamaannya, mencari sifatnya. Karena apa? Karena ini sangat gampang kita peroleh, bahkan ada di sekitar perkarangan kita tanpa kita sadari. Contohnya, daun sendok. Daun sendok ini dia bersifat dingin, kalau dia dirasa dia manis. Organ apa yang dipengaruhi?
adalah organ liver atau hati dan ginjal. Indikasi dari Down syndrome ini, dia adalah herbal yang bisa meningkatkan darah atau mentonik darah. Dia juga bisa memelihara darah dan memelihara unsur dingin. Dia juga bisa mentonik zinc atau saripati yang dibutuhkan untuk perkembangan tubuh kita. Dan juga sumsum pada tulang. Oke, ada kan banyak, sangat banyak. Di sini saya coba mengambil 3 sampel, selebihnya nanti bisa mungkin bisa mengikuti terus konten saya sampai pada akhirnya saya akan menjelaskan tentang tumbuhan obat ini. Oke, kita lanjutkan. Kumis kucing. Nah, kumis kucing ini sangat sering kita temui di perkarangan rumah. Dia bersifat sejuk. Kalau dari rasa dia manis, ada rasa tawar, ada sedikit rasa pahit. Dia akan mempengaruhi organ, ginjal, dan kantung kemih. Indikasi dia adalah dia menguatkan fungsi hati dan ginjal. Dia akan menghentikan beser mani. Dia akan mengurangi produksi keringat. Oke, kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah pegangan. Ini sama, ini juga sangat gampang kita temui di lingkungan kita. Dingin dan sejuk. Sifatnya ya, dingin dan sejuk. Rasanya manis. Dia akan mempengaruhi 3 organ, yaitu liver, hati, limpa, dan ginjal. Kalau kita lihat dari indikasinya, dia peningkat darah juga, tapi sekaligus pengusir kelembapan pada tubuh. Dia dapat melancarkan buang air kecil. Dia juga bisa menghilangkan patogen panas atau penyebab penyakit yang berunsur panas. Catatan, 3 tumbuhan ini tidak boleh kita berikan pada orang yang dalam kondisi dingin. Sementara, kalau kita lihat dari bumbu dapur yang bersifat hangat maupun panas, dan ini selalu ada di dapur kita tanpa kita sadari, kita bisa ambil contoh misalnya adas. Adas ini sifatnya hangat tapi aromatik, wangi. Rasanya pedas, sedikit manis. Organ yang akan dipengaruhinya adalah hati, ginjal, limpa, dan lambung. Adas ini dia bersifat atau bersikap untuk mentonik panas, menambah unsur panas. Dia menambah unsur panas pada ginjal, limpa, dan lambung. Makanya ada salah satu bumbu makanan yang bisa mengundang selera makan atau nafsu makan. Dia juga bisa untuk menguatkan tulang atau nutrisi untuk menguatkan tulang dan tendon. Dia juga bisa digunakan untuk mengusir angin lembab yang selalu menyebabkan rematik pada seseorang. Jahe apa lagi? Sangat sering kita temui. Jahe ini sifatnya hangat dan panas. Kalau dari rasa, pedas. Organ yang akan dipengaruhi adalah jantung, paru, limpa, dan ginjal. Dia sama, herbal ini untuk meningkatkan panas pada tubuh. Dia bisa mentonik unsur panas pada ginjal, unsur panas pada jantung, dan
paru, bahkan limpa. Dia juga digunakan untuk menguatkan tulang dan tendon. Dia mengusir angin lembab dari tubuh. Kencur yang terakhir. Kencur, dia bersifat hangat dan panas. Dia bersifat hangat dan panas. Hangat atau panas. Kalau rasa dia pedas, dia akan mempengaruhi organ paru, limpa, dan lambung. Dia termasuk dalam herbal yang mentonik panas atau meningkatkan unsur panas pada paru, pada limpa, pada lambung. Dia juga digunakan untuk mengusir lembab, dan yang paling sering digunakan adalah untuk pengurai dahak. Jadi kalau kita ngerasa banyak dahak gitu, tenggorokan, ada juga, kita bisa ambil kencur, 1 biji atau sebesar ujung ini, kita kunyah-kunyahnya terus untuk memecah dahak dalam tubuh. Kalau jahe mungkin, kalau jahe sering kita gunakan lah ya, misalnya untuk mengusir kita habis dari luar, kena angin dingin, terus badan tidak berkeringat, kepala pusing, kita bisa ambil perut merasa nggak nyaman, ambil jahe 2 jempol, nggak usah dibersihin, tidak usah dikupas kulitnya, hanya dicuci, digeprek, masukkan ke dalam gelas, seduh dengan air yang panas, tunggu sampai rasanya suam, tidak siap untuk diminum. Oke, saya rasa demikian juga dengan bahan nutrisi atau makanan yang harus dikonsumsi. Sama, makanan panas akan meningkatkan unsur panas. Dia akan menghilangkan dingin dari luar dan dari dalam. Dia akan menghemat energi pertahanan. Contoh, pengobatan gejala pilek atau flu yang bersifat dingin, kita dapat menggunakan jahe, kayu manis, kalau daging domba, cabai sebagai bahan menu makanan. Bisa kita libatkan, misalnya kita buat sup yang melibatkan rempah-rempah hangat tadi, jahe, kayu manis, cabai. Demikian juga bahan makanan yang bersifat dingin. Dia akan menguatkan cairan tubuh kita atau cinye dan darah, she. Dan dia akan membersihkan panas. Contoh, mengkonsumsi makanan untuk gejala panas ini adalah dengan minum susu kedelai, mengkonsumsi gandum, kalau buah semangka, bunga dandelion atau bunganya ini dipotong-potong, bisa dijadikan sup untuk kuah sup, atau kita juga bisa mengkonsumsi buah jeruk. Demikianlah pembahasan tentang konsep pengobatan dingin dan panas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat,